Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslimah, hari ini kembali lagi dengan Muslimah Peduli Umat. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang tapi saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh Kakak Iin Boyeng. Halo. Assalamualaikum Kakak Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak Iin? Alhamdulillah luar biasa seperti biasa. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan Amin. selalu diistiqomahkan dalam jalan benar. Amin. Nah, Tidak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Kak, hari ini kita ingin berbincang-bincang nih Kak, terkait dengan huru-hara yang terjadi di negeri ini. Seperti kita ketahui bahwasanya nih Kak, sekarang itu banyak sekali kejadian-kejadian mulai dari pembunuhan, korupsi dan kejadian-kejadian lainnya. Nah, saya mau tanya nih Kak, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di negeri ini gitu? Ya, apa yang sedang terjadi sesuai judul kita ya. Tadi barusan ada iklan lewat. Mohon maaf mengganggu suara kita. Ya, jadi teman-teman, kalau kita lihat memang sekarang ini kondisi negeri kita itu membuat kita ngenes, membuat kita itu prihatin. Kenapa? Banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita itu kayak kasihan begitu ya. Dimana kita melihat sekarang ini kan kita sedang COVID ya, pandemi. Dimana banyak sekali masyarakat itu yang susah. Karena apa? Ekonomi itu susah. Itu yang pertama ya, ekonomi susah karena banyak yang di PHK, ya tidak punya pekerjaan, sampai-sampai kasus-kasus pencurian itu marak. Ada yang curi beras gitu ya, gara-gara nggak punya kerjaan, gitu. Akhirnya harus nyuri. Nah ini kan miris ya. Sampai kemarin pas pemilu tanggal 9 Desember itu sangat miris sekali karena kemiskinan di tengah-tengah pandemi ini juga ada ibu yang tega-tega dinias ya. Ibu ini tega-tega membunuh anaknya. Dan bahkan anaknya ini bukan cuma satu orang yang dibunuh, ada 3 anaknya itu dibunuh sekaligus. Ya Allah Rabbi. Dan itu anaknya itu masih kecil-kecil gitu loh, dibunuh hanya karena stres dengan kemiskinan saat ini gitu. Makanya kan kita sangat prihatin dengan kondisi masyarakat yang banyak sekali menghadapi kesusahan saat ini. Namun kok bisa-bisanya gitu ya, tega-teganya kita itu mendapatkan berita bahwa dana bansos untuk masyarakat itu dikorupsi oleh Mensos kan, ditangkap dengan kasus korupsi dari dana itu gitu, sampai mencapai 17 miliar. Wow. Ini miris sekali, sampai kita tuh ngerasa ya Allah kok bisa-bisanya gitu kan, sampai segitunya orang semua susah malah masih dikorupsikan gitu kan, uang rakyat itu gitu. Nah, itu di satu sisi yang membuat kita miris ya. Di sisi lain, kita melihat saat ini banyak orang juga yang still fighting for justice. Jadi banyak orang yang masih memperjuangkan ketidakadilan di negeri kita saat ini. Kalau kita lihat misalnya kasus baru-baru ini yang sampai sekarang pun masih heboh, terkait dengan penangkapan Habib Rizik ya. Beliau adalah ketua dari FPI. Nah, beliau itu ditangkap karena perkara berkerumun. Jadi anaknya menikah dan juga melakukan maulid tadi, nah itu dikatakan berkerumun, akhirnya ditangkap, diborgol, masukkan penjara. Luar biasa gitu kan ya. Padahal kalau kita lihat di sisi lain banyak juga orang yang berkerumun tidak ditangkap gitu kan. Salah satunya baru-baru itu dilakukan juga konser amal dari BPIP gitu kan. Nah, itu nampak bahkan tidak pakai masker saat foto dengan para artis, nah itu tidak ditangkap. Hanya minta maaf terus selesai begitu. Kenapa perlakuannya itu berbeda gitu? Jadi kita tuh melihat kok ada ketidakadilan di sini. Dan bahkan yang tambah membuat kita miris lagi terkait dengan pembunuhan terhadap 6 laskar FPI. Maksud kita di sini, ya Allah kok semudah itu gitu kan ya, hilang 6 nyawa manusia dengan kesalahan yang kita bahkan belum jelas gitu loh, masih diperdebatkan. Dari pihak polisi mengatakan yang menjadi korban mereka, dari pihak FPI mengatakan yang menjadi korban adalah mereka. Pihak polisi menunjukkan bukti senjata, FPI menyangkal bahwa mereka tidak punya bukti-bukti itu. Itu membuat kita tuh menjadi miris, ya Allah kok bisa dengan kesalahan yang belum clear itu 6 nyawa itu melayang. Kan masih diusut ya kasus ini oleh Komnas HAM sampai saat ini. Nah, tapi kalau kita lihat di sisi lain, misalnya yang melakukan kesalahan, misalnya para koruptor gitu kan ya, itu mereka sangat susah sekali untuk dijerat oleh hukum. Boro-boro ditembak ya, ditangkap saja itu susah karena mereka sudah lari keluar negeri. Misalnya kita lihat kasus baru-baru ini juga kasusnya Harun Masiku. Nah, apa kabar gitu kan ya dengan kasus korupsi ini? Bahkan pun ketidakadilan itu pun bahkan sampai pada
hukuman di penjara. Kalau yang salah itu adalah rakyat biasa, mereka akan ditempatkan di penjara yang kita lihat tidak manusiawi ya. Satu sel itu dipenuhi oleh banyak orang. Tapi kalau para koruptor, mereka itu punya sel khusus. Mereka punya kamar sendiri, kamar mandi sendiri. Nah ini kan nyaman ya dibandingkan orang yang biasa begitu. Jadi kita melihat ketidakadilan itu memang masih diperjuangkan sampai saat ini di negeri kita begitu. Itu yang terjadi di saat ini. Nah, itulah Sobat Muslimah, fenomena-fenomena atau huru-hara yang sedang terjadi di negeri kita. Banyak sekali ya, seperti tadi kakak ini mengatakan bahwasanya ada pembunuhan, korupsi, dan ketidakadilan lainnya. Nah, tadi seperti kakak ini mengatakan bahwasanya banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi, pembunuhan, ketidakadilan, korupsi, dan sebagainya. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu, apa sih Kak akar permasalahan yang mengakibatkan sampai fenomena-fenomena ini terjadi? Nah, kalau ketong lagi. Kalau kita lihat, memang banyak orang mungkin mengatakan yaitu karena pemimpinnya itu tidak adil atau pemimpinnya itu tidak amanah. Tapi kalau kita perdalam, kita teliti, sebenarnya akar masalahnya itu bukan pada pemimpin sebenarnya. Karena di negeri kita ini bergantian pemimpin itu sudah banyak, sampai ulama pun pernah ada yang memimpin negeri kita. Tapi apakah mengubah benar-benar kondisi kita kan tidak juga begitu. Makanya sebenarnya kalau kita lihat ya akar masalahnya itu pada sistemnya sebenarnya. Sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini. Misalnya pun seorang ulama yang memimpin, tetap ulama itu tidak bisa mengubah sistem yang ada, kecuali memang sistem itu yang diubah. Makanya kan kita bilang akar masalahnya itu pada sistem demokrasi ini. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Artinya manusia itulah yang berhak untuk membuat hukum. Maaf ya ada iklan. Nah, jadi kalau misalnya manusia itu diberikan kewenangan untuk membuat hukum, maka disitulah ketidakadilan akan muncul. Kenapa? Karena manusia itu kalau buat hukum, tentunya dia akan mementingkan kepentingan dia. Karena dia punya naluri bakra, yaitu naluri yang salah satunya untuk mementingkan kepentingan dan juga ininya dia keuntungan dia begitu. Makanya di dalam Islam kita dilarang gitu kan untuk kita itu mengambil hukum buatan manusia, misalnya demokrasi yang memang diimpor dari luar, dari barat, bukan dari Islam itu sendiri. Jadi kalau kita masih tetap menggunakan sistem ini, ya sampai kapanpun kita mungkin akan sulit berharap terhadap keadilan. Karena adil itu tidak hanya sekedar membagi sesuatu sama rata, tapi adil itu adalah ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sehingga kalau kita tidak menempatkan syariat Islam itu dalam kehidupan kita, maka disitulah kita tidak adil, karena kita tidak menempatkan itu begitu. Jadi letak keadilan itu akan muncul ketika kita kembali menerapkan syariat Allah, hukum yang berasal dari Zat yang menciptakan kita gitu. Nah, itu dia akar permasalahannya. Jadi akar permasalahan dari fenomena-fenomena yang terjadi ini dari sistemnya. Jadi bukan salah pemimpinnya ya kan? Jadi karena banyak sekali sekarang itu menafsirkan bahwa pemimpinnya juga punya pengaruh, tapi akarnya itu bukan pemimpinnya sebenarnya. Akarnya itu pada sistem ini, karena pemimpin itu dipengaruhi oleh sistem ini. Jadi akar yang paling utama adalah sistemnya. Nah, itu dia Sobat Muslimah sharing-sharing kita pada hari ini. Jadi tadi ingat ya bahwa yang salah itu adalah sistemnya. Jadi tadi udah kakek kasih solusi nih. Jadi kalau mau berubah adalah ubahlah sistemnya, bukan pemimpinnya. Jadi semua tergantung dari sistemnya itu. Nah, itu dia sharing-sharing kita pada sore hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.